Inilah yang menjadi semangat saya untuk kembali lagi di tahun 2022 atau tepatnya 12 tahun setelah kejadian itu. Saya bismillah berangkat sendiri menggunakan motor mewakili rekan-rekan yang dulu ikut berangkat pada tahun 2010. Pada tahun 2022 ini bismillah saya berangkat ke Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Om Hamdi, saya ingat Om Hamdi Soto. Ini saya sudah mau memasuki kota Bumi Ayu. Iya, asik teman-teman. Jadi ini jalur alternatif melewati. Oke, ini udah penjaranya. Coba. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan berangkat tur atau perjalanan ke Jogja, atau nanti tepatnya tujuannya tujuan utamanya itu di Solo, di Kartosuro, mengikuti acara Muktamar Muhammadiyah. Akan tetapi nanti tujuan awalnya atau transit di Jogja dulu. Ini saya berangkat dari Lampung sekitar pukul 8:30 pagi hari Senin. Insya Allah nanti di perjalanan kalau tidak ada hambatan, aral melintang, mudah-mudahan Selasa malam itu sudah sampai Jogja. Mudah-mudahan nanti lancar dalam perjalanan, amin ya robbal alamin. Nah, ini tadi sudah segala persiapan sudah cukup siap, termasuk bendera di belakang. Tapi sayangnya bendera itu nanti mau saya lepas karena bagian ujungnya kena angin, jadi pada robek, seperti robek itu. Nah, nanti saya lepas saja nanti ketika sudah sampai Jogja atau di acara di Solonya, nanti baru saya pasang kembali. Nah, ini dalam perjalanan ini kilometer saya di 92233 dengan bensin 1, 2, 3, 4 bar, 4 bar. Saya menggunakan Beat Street tahun 2020. Nanti selama perjalanan saya akan coba hitung berapa konsumsi bahan bakarnya, kemudian nanti saya makan selama di perjalanan. Nah, itu nanti akan saya kalkulasi di akhir perjalanan. Ini ngomong-ngomong, sangu awal saya kemarin itu sebenarnya 900.000, akan tetapi kemarin untuk ganti busi ini kebetulan saya ganti yang racing, kemudian ruler itu saya ganti yang 10 dan kombin 9 gram, jadi 3 10 gram, 3 lagi 9 gram. Nah, ini yang saya rasakan setelah diganti ruler ini lebih ringan tarikan di awalnya.
itu lebih ringan, tidak mendem bahasanya itu. Apa mendem, kalau kemarin sebelum diganti dulu ketika saya buka gas begini dia masih agak tertahan. Nah nanti jeda atau selang berapa detik dia baru terbuka, baru motor baru hari. Nah itu kemarin biayanya sekitar 200-an sekian, jadi sisa sangu saya itu 700.000 rupiah. Insya Allah dengan niat dan tekad yang bulat, dan tentunya ini tadi sudah mendapat restu dari kedua orang tua, terutama doa dari ibu yang akan mengiringi saya selama perjalanan dari Lampung ke Jogja dan kembali lagi dari Jogja ke Lampung. Tentunya tidak lepas dari doa ibu. Nah ini sangu saya tadi 700.000, dan alhamdulillah tadi pagi saya sempat buka WA, karena nanti selama perjalanan saya akan matikan WA menghemat baterai juga. Nah, ini saya lewat jalan dalam dulu untuk memotong kompas. Pagi-pagi buka WA, kebetulan saya baca WA yang mengembirakan. Nah, di situ ada ucapan selamat jalan sukses terus, harus selamat sampai tujuan hingga kembalinya nanti. Dan alhamdulillah dari pihak tempat saya kerja, instansi saya bekerja itu memberi uang sangu sebesar 500.000 rupiah. Terima kasih Pak Asari yang sudah memberikan uang sangu jujur. Dan bismillah, kemarin memang karena memang semangat dan tekad saya yang bulat untuk tetap bisa hadir dalam acara Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta. Apapun kondisinya, apapun ceritanya, saya akan tetap berangkat menggunakan motor. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi saya selama perjalanan dari berangkat hingga pulang nanti ke Lampung. Amin ya rabbal alamin. Nah nanti selama perjalanan ini saya berangkat hari Senin, nanti rombongan dari instansi saya bekerja yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Sekampung Udik Lampung Timur itu juga berangkat rombongan dengan 2 bis. Nah itu nanti rombongan dari sekolah itu berangkat di hari Rabu. Nah insya Allah nanti hari Rabu itu saya mungkin sudah ada di Solo mungkin malahan, karena rencana Selasa malam, paling lambat itu Selasa pagi sudah sampai Jogja. Mungkin saya akan mandi, bersih-bersih, sarapan segala macam. Nah itu nanti siangnya itu saya baru ke Solo hari Kamis. Itu hari Kamis saya ke Solo merapat ke arena Muktamar. Nah mungkin saya akan bermalam di sana karena saya sudah mau membawa tenda di sini, sudah persiapan jaga-jaga di sana nanti. Nah kemudian tanggal 17-nya hari Kamisnya, hari Kamisnya itu nanti saya bis kan berangkat hari Rabu dari Lampung, Kamis nyampe Jogja. Nah itu nanti saya Kamis paginya saya sudah prepare atau siap-siap pulang ke Jogja untuk menemui rombongan bis yang titik temunya nanti insya Allah disepakati di Candi Prambanan. Jadi nanti bis itu dari Lampung melewati Boyolali atau singgah di Museum Lokomotif Ambarawa, kemudian melalui tol Boyolali, jalur Klaten, kemudian nanti ke Prambanan. Nah di situ nanti saya akan menemui rombongan bis di Candi Prambanan. Nah mungkin itu sekelumit atau sedikit cerita yang nantinya akan saya jalani atau saya lewati
di Jogja dan di Solonya. Nah, ini dalam perjalanan ini saya juga tidak terlalu mematok harus kecepatan sekian enggak, karena memang niat dari awal bismillah, berangkat santai, tidak terburu-buru. Maka dari itu saya lebih mengawali berangkat di hari Selasa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada waktu tahun 2010 yang lalu saya pernah atau berangkat bareng 15 motor, 25 orang itu berangkat di acara muktamar juga yang waktu itu di Jogja, muktamar 1 abad Muhammadiyah diadakan di Jogja. Waktu itu berangkat hari Kamis siang, setelah duhur sekitar jam 1:30 itu sampai di Jogjanya hari Sabtu pagi, Sabtu subuh. Sebelum subuh itu sudah sampai Wates, Kabupaten Wates, Provinsi Jogja. Itu sudah sampai Wates hari Sabtu paginya. Kenapa hitungannya lambat? Sebenarnya kalau dihitung lambat enggak juga, karena memang 15 motor itu awalnya ya, terutama dari Lampung sampai Karawang itu benar-benar full kecepatan. Akhirnya karena pada waktu itu kami rombongan itu belum ada pengalaman untuk touring atau perjalanan jarak jauh menggunakan motor. Akhirnya pada kelelahan istirahatlah di masjid menjelang subuh waktu itu di daerah Karawang. Kemudian kami sedikit kesiangan waktu itu, berangkat atau keluar dari Karawang itu sudah sekitar jam 7, dan itu sangat macet-macetnya kota Karawang karena kami kesiangan. Dan akhirnya pelan-pelan kami berjalan sampai pada akhirnya itu hari Jumat. Kami singgah sholat Jumat itu di daerah Loh Bener, di daerah sekitar Indramayu. Itu kami istirahat sholat Jumat. Kemudian kami setelah sholat Jumat di Indramayu, kami bergerak melewati Cirebon pada siang hari yang panas. Sore hari kami sudah mulai memasuki daerah atau jalur yang dari Bulu Kambah ke kanan atau masuk ke jalur Ketanggungan yang arah Bumi Ayu Purwokerto. Itu sore hari kami sudah masuk ke situ, dan kami sholat maghrib di daerah Kabupaten Brebes, itu yang arah jalur Ketanggungan itu. Kami sholat maghrib di situ. Kemudian malam hari kami sekitar jam 10, jam 11 itu kami sudah sampai, jam 10 kami sudah sampai daerah Bumi Ayu. Dan terakhir sekitar jam 12 atau jam setengah 1 itu kami istirahat di daerah Kebumen, istirahat makan malam. Kemudian kami luangkan untuk tidur sampai jam 2, baru kami bergerak lagi ke arah Yogyakarta melalui jalur pantai selatan waktu itu. Jadi kami melalui jalur selatan melewati pinggir pantai. Kemudian keluar dari jalur pantai selatan itu sudah di daerah Temon atau sebelum perbatasan Wates. Nah, di situ kami singgah di pom bensin sekitar pukul 3:30 pagi hari Sabtu. Nah, setelah itu saya sempat berpesan di situ, ini nanti kita sampai rumah tidak perlu tidur lagi, kita langsung mandi yang mau mandi, dan kita langsung berangkat menuju arena muktamar pada waktu itu di Mandala Krida di Yogyakarta. Nah, akan tetapi setelah kami memasuki kota Wates pada waktu itu sebelum subuh, memang sekitar jam 4,
Itu kecepatan saya di depan karena saya posisi paling depan membawa rombongan memasuki dari Cirebon sampai Jogja, itu saya posisi di depan. Ketika masuk kota Wates itu saya berada di kecepatan 60 km per jam. Itu tidak terlalu kebut untuk ukuran pagi. Nah, entah kenapa setelah 2 bis malam berpapasan dengan saya, dari belakang rombongan, salah satu rombongan itu maju ke depan memberitahu saya bahwasanya anggota kami ada yang kecelakaan. Seketika itu saya langsung rem motor saya dan saya bertanya-tanya apakah tersenggol bis malam itu tadi. Akhirnya tanpa berpikir panjang saya langsung putar arah. Ternyata teman kami yang berboncengan menggunakan motor Mega Pro waktu itu posisinya sudah berada di dalam got atau paret besar. Itu sudah berlumuran lumpur dan motornya juga sudah di dalam got. Itu posisi panik pagi hari sebelum subuh. Teman kami masih di dalam got. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari ambulan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Dan saya sudah tidak sempat lagi melihat teman saya yang masih berada di dalam got itu, karena memang teman-teman kami yang lain sudah menolong, membantu menaikkan motor juga, menaikkan korban. Dan saya pada waktu itu bergegas ke Rumah Sakit Umum Daerah Wates untuk mencari ambulan. Hanya saja pada pagi itu petugas yang bertugas atau piket di rumah sakit itu memberitahu saya bahwasanya harus koordinasi dulu di bagian belakang rumah sakit itu, di bagian ambulan atau PMI. Saya juga waktu itu sudah lupa. Intinya prosesnya itu ribet. Jadi akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi. Nah, dan ketika saya kembali lagi ke TKP kejadian kecelakaan itu tadi, saya sudah dicegat oleh panitia yang memang pada waktu itu pagi sebelum subuh, jalan yang menuju ke arah Jogja dari Wates itu sudah di stop. Artinya dari Jogja ke Wates itu sudah tidak ada kendaraan khusus, hanya kendaraan yang mau memasuki kota Jogja pada waktu itu, karena akan ada pembukaan muktamar Muhammadiyah di Mandala Krida. Akhirnya jalan keluar dari Jogja ke Wates itu ditutup. Saya sempat dihentikan, tapi saya bilang saya penggembira dari Muktamar Muhammadiyah dan saya menunjukkan bendera yang ada di motor saya. Akhirnya saya dipersilahkan, dan pada waktu itu saya sampai lokasi sudah sepi. Ternyata korban sudah dibawa ke Rumah Sakit TKU Muhammadiyah daerah Wates, dan di situ kami berkumpul. Teman kami yang satu patah tangan kanannya itu karena dia posisinya dibonceng, karena menahan badannya yang begitu gemuk, menahan badannya, tangannya menghantam tangki motor. Kalau yang depan itu alhamdulillah hanya terkilir di bagian tangan, tidak sampai fatal. Ya, pada waktu itu kami panik, mengurus teman kami, telepon sana telepon sini. Pada waktu itu belum ada WA, belum ada BBM, bahkan masih telepon dan SMS biasa. Subuh, pada waktu itu kami sholat subuh berjamaah di Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Wates. Setelah itu saya punya inisiatif karena rekan-rekan ini sudah lelah dari Lampung. Akhirnya kami berbagi tugas, 2 orang yang menunggu korban di rumah sakit, rombongan saya bawa pulang ke rumah untuk istirahat dan bersih-bersih.
waktu itu dulu cerita di tahun 2010, 15 motor, 25 nyawa, kami berangkat ke Jogja. Bismillah pada waktu itu, karena memang belum ada pengalaman sama sekali kami bermotor atau touring jarak jauh. Luar biasa pada waktu itu. Nah, inilah yang menjadi semangat saya untuk kembali lagi di tahun 2022, atau tepatnya 12 tahun setelah kejadian itu. Saya bismillah berangkat sendiri menggunakan motor, mewakili rekan-rekan yang dulu ikut berangkat pada tahun 2010. Pada tahun 2022 ini bismillah saya berangkat ke Tamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Nah, nanti kita sambung lagi ceritanya. Ini saya mau cari air mineral dulu buat persiapan sambil melepas bendera. Nanti benderanya saya lepas saja daripada keburu rusak nanti di perjalanan. Ini saya mencari Alfa atau Indo terdekat. Nanti saya lanjutkan lagi ceritanya, dan ketika ada momen-momen yang seru saya akan record. Oke, tadi habis dari Alfamart beli air mineral dan sekotak Milo, sekotak kecil, sambil melepas bendera dan mengecek apa yang kurang pas di motor. Tadi habis 10.300 di Alfa. Pengeluaran pertama 10.300 itu ada pada air mineral Le Mineral. Kayak ada manis-manisnya sama Milo. Jadi Milo dingin yang kotak kecil. Sambil cek motor, alhamdulillah, karena tidak ugal-ugalan bawa motornya, jadi ya masih nyaman. Ini saya sudah sampai Seribawono, bensin 1, 2, 3, 4 bar, nanti saja masih cukup. Mungkin bisa ngisi di Cilegon mungkin nanti. Biarkan dia seperti itu. Ini sebenarnya helm yang saya pakaiin kan warna helm Cross. Sebenarnya nyaman helm yang half face, dan untuk ngevlog juga lebih nyaman yang half face. Akan tetapi kemarin saran dari keluarga itu gunakan helm yang Cross aja atau yang Supermoto ini supaya lebih safety. Oke lah kalau begitu, saya turuti permintaannya. Fokus, ya siap, fokus. Ini dalam perjalanan fokus. Bismillah, niatkan. Allah selalu melindungi di dalam perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Menikmati perjalanan di pagi hari. Mungkin nanti saya lebih senang atau lebih adem, lebih fresh pikiran tuh ketika nanti sudah melewati jalur Kabupaten Brebes atau jalur tengah, melalui jalur tengah, dari jalur utara pindah ke jalur selatan melalui jalur tengah itu.
pemandangannya luar biasa. Dan nanti dari mulai Purwokerto, mungkin mulai dari Banyumas sampai dengan nanti di Jogja itu pemandangannya hamparan sawah, dan tentunya yang sejuk alami itu yang membuat benar-benar fresh atau healing di pikiran. Oke, ini sudah sampai Pasar Sri Bawono. Nah, nanti saya rekam lagi ketika ada momen-momen yang lebih seru. Ini sudah mendekati pelabuhan Bakauheni, dan ternyata setelah saya melihat bar BBM di speedometer tinggal 1, ternyata tadi 49 itu membohongi diriku. Oh, tolong, tinggal 1 bar ini, padahal tadi rencana 4 bar kan. Ada, nanti ngisinya di Cilegon aja. Ternyata baru belum juga naik kapal, udah tinggal 1 bar. Lalu sekalian nanti mencari SPBU sekaligus membuka aplikasi Verisi untuk membeli tiket kapalnya. Jadi nanti sampai di Cilegon, turun Merak, nggak perlu mencari SPBU lagi, tinggal gas menuju Serang, Tangerang, Jakarta. Ini sepertinya masih ada 1 SPBU lagi atau 2 bahkan di sebelah kanan nanti sebelum naik kapal. Dan ini mungkin udah hampir pasal 12 kok, perut sudah mode ini. Tapi nanti saya nggak akan makan yang kenyang-kenyang, mungkin mie goreng boleh lah, karena saya takutnya kalau makan nasi ayam goreng misal dengan sambal, kemudian minumnya es nutrisari, aduh, mendadak jadi bego setelah itu, nanti nguap-nguap. Oh tolong, malah gak sampai-sampai nanti, jadi kebanyakan ngeresnya. Jadi cukuplah makan, yang penting perut nggak kosong. Mie goreng jadilah sekedar untuk mengisi perut supaya tidak kosong. Di jalan perbukitan ya. Ini setelah perbukitan ini sepertinya ada SPBU nanti. Tinggal 1 bar, tapi belum berkedip. Manja dia, masih 1 bar aja. Alhamdulillah, itu sudah terlihat lautnya di sana. Itu tandanya sudah dekat dengan sumber mata air. Sumber air sudah dekat, orang berbilang. Tadi saya rata-rata di kecepatan 64 sampai 71-72 km per jam, tidak lebih dari itu, karena saya anggap nyaman di kecepatan itu dengan box kanan kiri bawaan yang begitu lumayan. Ini pom bensin SPBU, saya akan masuk, saya isi full. Wih, sudah pas, sudah berkedip ya, sudah berkedip manja barnya. Pujuk dicinta ulam pun tiba pertama kali. Oke. Aduh, nanti sekalian aplikasi verisinya kita aktifkan di sini. Di sini saya akan isi penuh. Oh ya, salah jalur. Pertamax penuh. Penuh. Ya. Ya.
Oke bang, makasih bang. Oke, 48.000 saya mengisi pertama penuh. Ini saya ke toilet dulu, kemudian persiapan Verizi. Oke, ini saya mau coba buka aplikasi Verizinya. Sekarang pukul 11.31. Oke, pelabuhan asal Bakahuni, layanan reguler, kemudian berkendara, iya kendaraan, golongan sepeda motor di bawah 500, golongan 2. Sekarang tanggal 14, pilih jam 11.31, lanjutkan. Berarti yang ini yang ini 12. Oke, nanti kita lanjutkan lagi setelah saya mengisi biodata Verizi untuk membeli tiket dewasa 1. Oke, cari jadwal ya. Ini tiketnya sudah keluar Senin tuh. Oke, nah ini kita tinggal menuju ke pelabuhan. Oke, saya bersiap menuju pelabuhan. Nanti saya record lagi kalau sudah masuk pelabuhan. Oke, tadi sudah mengisi BBM 48.000, pengeluaran kedua. Pertama tadi 10.300 di Alfa, pengeluaran keduanya BBM di 48.000. Kemudian pengeluaran ketiganya di Verizi untuk tiket kapal lautnya tadi sebesar 58.000, ya hampir 60.000. 58.000 itu untuk yang kelas reguler. Kalau untuk yang kelas eksekutif atau ekspres itu di angka 100 berapa ya, 104 apa ya, sekitar segitu ya. Kita karena nggak ngejar waktu dan kita nikmati perjalanan, kita ambil yang reguler saja, kita nikmati perjalanan. Ini sudah mendekati pelabuhan Bakahuni, tepatnya di sebelah kiri saya ini Menara Siger. Mana ya? Oh itu masuk ke sana. Oh lagi renovasi. Lihat ya. Mendekati pelabuhan. Saya makannya di setelah turun kapal saja lah, karena memang belum hasrat makan. Biasanya sama teman-teman itu di dekat sini biasanya di warung ini biasanya sudah beli makan. Ini calo-calo yang menawarkan jasa tiket kapal terbang, kapal laut. Saya persiapkan dulu tadi di email tiketnya ya. Mana PDF-nya? Ini mendownload. Oke. Ya, di
Ini nanti saya tunjukkan ke petugas pelabuhan di loket masuk. Terminal eksekutif dermaga reguler. Kita ke dermaga regulernya karena kita bukan di eksekutif. Sadar diri ya, ilah sadar diri. Eksekutif sebelah sana tadi. Ini untuk motor sebelah mana? Kendaraan motor. Oke, yes. Golongan 1, golongan 2 sebelah kanan. Terlihat sangat sibuk di pelabuhan. Oke, kita serahkan dulu HP-nya. Iya. Kasih ya. Nah, ini kemana ini? Kemana? Hah? Kemana ini? Sudah nanti. Sudah dipanggil-panggil. Oke. Siap. Dermaga 4. Itu kah kapalnya? Putar ini padahal jalan mau keluar lagi ke arah Bandar Lampung. Allahu Akbar. Itulah tanah. Yes. Dermaga 4 berarti bukan kapal itu. Dermaga 4 kapal yang itu cuy. Ya. Oke, kasih. Ya. Kita naik kapal. Bismillah. Mana ini, Kak? Mana? Apa?
Woi, cocok di sini. Dia parkir motornya. Ayah. Oke. Alhamdulillah. Oke, prepare sambil parkir. Nanti kita rekam lagi kalau sudah turun kapal.